Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wingky Agus Rona. Saya dari Prodi Akuntansi kelas C3 dengan NPM 10221165. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem informasi. Pendekatan prosedur sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Suatu subsistem akan memiliki subsistem yang lebih kecil dan seterusnya. Hubungan dan sikrar. Hubungan sistem adalah hubungan yang terjadi antara subsistem dengan subsistem lainnya yang setingkat atau antara subsistem dengan sistem yang lebih besar. Klasifikasi sistem menurut Azhar Susanto. Klasifikasi sistem terdiri dari sistem terbuka dan tertutup. Dikatakan terbuka apabila dipengaruhi oleh lingkungan, dan dikatakan tertutup apabila tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Yang kedua, sistem buatan manusia dan Tuhan. Manusia dan pohon-pohon disebut sistem buatan Tuhan dan sifat alami, dan mobil organisasi merupakan sistem buatan manusia. Yang ketiga, sistem berjalan dan konseptual sistem yang memiliki diterapkan disebut dengan sistem konseptual, dan sistem konseptual yang diterima oleh pemakai sehingga pemakai sistem menggunakan untuk menunjang operasi sehari-hari, maka sistem tersebut merupakan menjadi sistem berjalan. Yang keempat, ada sistem sederhana dan kompleks sistem. Sederhana merupakan sistem yang terbentuk dan sedikit tingkatan komponen atau subsistem serta hubungan antara mereka sangat sederhana, contoh penjual koran. Sedangkan sistem kompleks terdiri dari banyak komponen seperti perusahaan. Yang kelima, ada kinerja. Dapat dan tidak dapat dipastikan sebuah sistem yang dapat dipastikan kinerjanya. Artinya, dapat ditentukan pada saat sistem akan dan sedang dibuat. Dan sebaliknya, sistem dapat terbentuk dari awal tergantung pada situasi yang dihadapinya. Yang keenam ada sementara dan selamanya. Suatu sistem mungkin bisa digunakan selamanya, mungkin juga digunakan untuk periode waktu tertentu. Yang ketujuh, secara fisik dan abstrak sistem yang tidak bisa dilihat wujudnya, misalnya kendaraan bermotor, dan yang abstrak contohnya organisasi. Yang ke-9, sistem subsistem dan supersistem. Subsistem adalah sistem yang lebih kecil dalam sebuah sistem, sedangkan supersistem adalah sistem yang lebih besar. Yang ke-10, jika beradaptasi dan tidak dapat beradaptasi. Fleksibilitas, kita dapat membedakan karakteristik suatu sistem apabila sistem tersebut dapat beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan atau tidak. Informasi yang disampaikan harus mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Dengan informasi tersebut, lengkap informasi yang diberikan harus lebih secara keseluruhan, dalam artian tidak ada hal-hal yang dirugikan dalam menyampaikan informasi tersebut. Penggunaan sistem informasi. Sistem dapat suatu organisasi berbentuk berbagai macam-macam. Dapat berupa manual informasi. Sistem merupakan sistem informasi yang pengolahan dapat bersumber dari proses manual di mana manusia lebih berperan. Yang kedua, ada mechanical information. Sistem merupakan sistem informasi yang mengelola data bersumber dari proses peralatan mesin-mesin, pembukuan, dan membentuk peran manusia masih dominan. Yang ketiga, computer based information system merupakan sistem informasi pengolahan dapatnya bersumber dari proses EDP, di mana berperan manusia kurang dominan karena berbagai besar peran manusia diambil alih oleh mesin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.